warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil makalah kelompok 1 yang kesimpulannya yaitu pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan berbagai formalitas cepat dan memberikan keputusan. Karena dalam instansi praktek kita berikan mudah karena akan ditanggung para pihak. Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak berkomunikasi secara sukarela untuk memberikan pada putusan yang ketiga yang netrali luar proses pengadilan yang telah logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat bahwa proses tersebut untuk proses sejak pandangan yang kedua tentang badan arbitrase syariah nasional. Basarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berpendapat dalam ekonomi syariah di luar untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya masyarakat tidak maksimal. Putusan Basarnas bersifat final dan mengikat atau binding. Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan dieksekusinya diberikan oleh pengadilan agama setempat. Badan Arbitrase Muamalat atau BAMUI adalah merupakan cikal bakal lahir embrio Basarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan surat keputusan MUI Pusat nomor Kep 392-MUI-5 tahun 1992 bersamaan dengan pendirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI tahun 1997. Tujuannya untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut pada tahun 2003. Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini menurut Profesor Maryam Darus Badruzzaman sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut sengketa bisnis yang operasional menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Kelompok 3, penyelesaian sengketa. Kesimpulannya yaitu pengertian alternatif dispute resolution atau ADR atau alternatif penyelesaian sengketa atau APS yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian yang dimaksud dengan alternatif dispute resolution adalah suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penggunaan peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bukan sesuatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. Merangkul kepentingan bersama cenderung menimbulkan masalah. Arbitrase memiliki karakteristik dengan penyelesaian adjudikan sengketa dan di dalam arbitrase diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat final dan binding. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan telah didaftarkan ke pengadilan negeri dilihat dalam pasal 56 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Kelompok 4, tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Konsultasi dapat diartikan sebagai proses memberikan bantuan kepada seseorang oleh orang yang ahli dan memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, penyetaraan diri, dan lain-lain. Proses tahapan dalam konsultasi tahap perkembangan adalah bagian penting dari aktivitas konsultasi. Ada dua teori terkenal yang memperkenalkan tahapan konsultasi yang berbeda. Salah satunya yang kami sebutkan ini terdapat 9 tahap dari sepele yang berdasarkan pada argumen bahwa kalian berkolaborasi dengan konsultasi untuk mengenai masalah-masalah yang sudah ditentukan. Urutan pada tahapan ini adalah 1. Pra kontra konsultasi, 2. Kontrak dan evaluasi hubungan, 3. Kontrak identifikasi masalah, 5. Umpan balik dan perencanaan, 6. Penerapan rencana, 7. Evaluasi rencana, 8. Kesimpulan dan pengakhiran hubungan. Kelompok 5, tentang negosiasi. Kesimpulannya, negosiasi adalah cara untuk penyelesaian melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan, bukan ilmu makanya dapat pelajari. Dalam praktik negosiasi dilakukan ada 2 alasan yaitu 1. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli atau pihak yang jual pembeli saling memerlukan menentukan harga dalam mahal yang tidak dijelaskan sengketa. 2. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.
Kelompok 6 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah konsultasi. Pengertian mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 1. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan memenahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana keluar yang tidak memihak imparsial bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Kelompok 7 tentang konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa alternatif atau ADR di mana para pihak yang berselisih menggunakan konsiliator yang bertemu dengan para pihak secara terpisah dan bersama-sama dalam upaya menyelesaikan perbedaan mereka. Konselor membantu klien untuk menganalisis dan memahami apa yang ada atau yang terjadi saat sekarang ini dan bagaimana berbuat sekarang ini. Tujuannya dari pertemuan konsiliasi yaitu untuk membawa para pihak yang terlibat bersama-sama untuk menemukan jalan keluar memecahkan masalah atau sengketa. Kelompok 8 tentang pendapat hukum atau pendapat mengikat, yang kesimpulannya pendapat mengikat atau binding opini diperkenalkan pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 pendapat mengikat adalah suatu produk yang diterbitkan oleh arbitrase yang memberikan interpretasi terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta pembebanan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru dan lainnya. Lembaga pendapat mengikat pada hakikatnya bukan merupakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, tetapi untuk mencegah munculnya sengketa, sedangkan istilah pendapat hukum atau legal opinion dalam bahasa Latin disebut dengan ius opinion. Dalam ius artinya hukum dan opinion artinya pendapat. Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dikenal dengan istilah legal critique yang dipelopori oleh aliran kritis hukum. Jadi yang dimaksud dengan pendapat hukum atau legal opinion adalah pandangan atau pendapat tentang masalah hukum yang dikaji baik secara parsial, imparsial, gaduar maupun krusial, khususnya menyangkut ketumpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum. Fungsi legal opinion adalah untuk memberikan pendapat hukum atau suatu persoalan hukum agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atau persoalan hukum tersebut. Kelompok 9 tentang penyelesaian eksekusi atau putusan arbitrase di Indonesia. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa, maka pengaturan tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang diserahkan secara institusional oleh BANI yang diatur oleh dalam anggaran dasar BANI maupun peraturan prosedur BANI tidak berlaku lagi semenjak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan di pengadilan negeri. Putusan arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah kedua pengadilan negeri atau permohonan salah satu pihak. Keputusan pelaksanaan diberikan waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi. Dalam kaitannya dengan perintah pelaksanaan eksekusi, ketua pengadilan negeri tidak berwenang menilai isi maupun pertimbangan arbitrase. Ia hanya diperbolehkan untuk menolak memberikan perintah pelaksanaan atas pertimbangan bahwa putusan arbitrase telah melanggar ketentuan umum. Perintah pelaksanaan eksekusi berdiri nomor asli salin atau putusan arbitrase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.